Dan menurutku ilmu komunikasi ini salah satu jurusan yang peluang kerjanya itu sangat menjanjikan. Karena tidak terbatas di satu atau dua tempat, banyak tempat dan banyak aspek yang bisa kalau benar-benar kita bisa mendalami ilmu komunikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komunikasi semuanya, kembali lagi di podcast Suara Komunikasi bersama saya Sidi Uraranda selaku host yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas topik-topik hangat seputar ilmu komunikasi tentunya. Kita udah kedatangan salah seorang guest star nih, seorang tamu, seorang anak muda luar biasa, seorang tokoh Aceh Utara ya. Yang kita undang, yang kebetulan juga salah satu alumni Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2016 yang kebetulan baru saja lulus tahun lalu Bang ya. Mungkin boleh sedikit pengenalannya Bang sama ada rekan semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunikasi, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kenalkan mungkin kawan-kawan yang sudah akrab dengan saya, biasa disapa Riza. Nama lengkapnya Teguh Riza Muli. Sekarang ini domisili di Banda Aceh, tapi asalnya dari Aceh Utara. Alhamdulillah hari ini senang nih dengan suasana sore di History Coffee. Museum Aceh, di belakang Museum Aceh yang baru-baru ini baru dibuka nih bulan Agustus kalau saya tidak salah. Luar biasa hari ini. Terima kasih Sidik. Nanti kita lebih banyak bincang-bincang aja. Kayaknya kafenya emang itu fancy anak-anak muda ginian gitu Bang. Ya, bagi anak-anak muda daripada nongkrong tempat lain kan masih di sini karena ada suasana, ada pojok baca juga kan. Selain pemandangan di sore hari lainnya. Produktif lah ini. Bang Riza, panggilan apa Bang Riza? Riza. Bang Riza. Terima kasih Bang. Sip. Minumannya pun segar kayaknya. Endorse terus. Sebelumnya terima kasih kepada Milumer dan History Coffee yang sudah mensupport konten ini. Wah mantap. Ini mie apa? Milumer. Bisa kita coba nanti? Bisa boleh. Siap. Saya kira cuma pajangan aja. Bang Riza nih, kebetulan kan sebelum saya nge-podcast bareng abang nih, saya ada riset kan di Instagram, di sosial media mengenai sosok Riza Muli. Apa munculnya tuh? Banyak sih Bang. Kan kata ada beberapa event yang mungkin abang ikutin juga, bahkan sempat ngadain event ya di mana itu di Bangka Belitung. 2021 akhir. Di IYES ya, apa namanya? IYES. Indonesia Youth Entrepreneur Summit, benar? Ya, betul. Nah, itu kalau boleh tahu Bang, kesibukan abang akhir-akhirnya apa sih? Akhir ini alhamdulillah kita sekarang sedang merintis sebuah perusahaan yang bernama Karya Media. Kita bergerak di bidang jasa. Kita ada dua sebenarnya. Yang saat ini sedang aktif itu Karya Media itu sebagai holdingnya. Kalau kawan-kawan bisa cek itu di Instagramnya, kita nyediain konten-konten lah, konten-konten seputar Aceh, terkini, ya kan, dan situasional. Satu lagi kita punya jasa branding, konten kreator yang mana kita sadar kalau anak-anak muda di Aceh ini punya potensi, tapi belum diseriuskan dalam tanda kutip, mungkin belum dibuat satu badan perusahaan yang bisa menunjang kinerja mereka. Jadi sekarang lagi sibuk ngurusin itu. Ibaratkan kalau ternak lele kan lele masih kecil, ternak ayam masih kecil. Nah ini perusahaan yang masih kecil lagi kita ternakin lah. Siap. Berarti istilahnya merintis ya. Sedang merintis. Kalau boleh tahu nih Bang, kita sedikit flashback. Kita jangan terlalu jauh-jauh maju ke depan. Kita sedikit bicara soal minum nggak apa nih? Nggak apa, silakan. Kita sedikit bicara soal masa lalu nih Bang. Pengalaman yang lebih tepatnya ya. Berat masa lalu tuh. Experience. Saya orangnya yang menatap ke depan. Tidak belakang ya Bang. Nggak apa-apa, masa lalu sedikit aja. Kegiatan apa aja sih atau UKM apa aja yang pernah abang ikuti selama di kampus? Di kampus. Di kampus alhamdulillah kalau dibilang aktif, cukup aktif. Dari awal masuk kampus, aku ini orang daerah, orang desa, ya kan? Datang ke Banda ini kita tujuannya mencari kawan, selain mencari lawan yang cari ya Bang? Enggak. Datang sendiri. Jadi kita mencari kawan, silaturahmi, ya kan? Selain mencari ilmu, kita mencari kawan. Nah, jadi aku dari desa, dari kampung datang ke Banda ini.
pengen betul-betul belajar gitu. Nah, dalam rangka mencari kawan tuh apapun yang dibuka waktu itu prinsipku dengan ada ketertarikan sedikit aku gabung. Yang paling pertama itu aku gabung UKM Pers tetap. Kalau anak usia semua pasti tahu. Ya kan? Itu udah UKM Pers yang berdiri sudah lama sekali di Unsia. Jurnalis karena basic jurusan pun ilmu komunikasi. Aku waktu itu belum tahu apakah kita jadi apa seperti yang aku sampaikan di awal. Makanya masuklah UKM Pers. Nggak lama, bertahan lama. Setahun. Dalam waktu yang bersamaan ada tes UKM PMI. Rupanya dalam waktu tes sebelum tes juga ingat, aku nggak pernah donor darah, takut jarum. Keluar ya kan, dihubungi nggak jadi pendaftaran ulang karena takut jarum, ya kan. UKM masuk himpunan di kampus. Tapi yang paling menarik dari semua itu adalah waktu masuk ke BEM. Nah, dari situ sebenarnya aku memutuskan untuk keluar dari yang pers karena kan kita kalau di BEM ini kan bisa dibilang salah satu miniatur kampus ya kan. Kalau BEM itu ada kalau di luar tuh dianalogikan sebagai gubernur ya kan atau presiden ya kan. Nah, setingkat itu. Nah, aku pengen kulihat karena waktu itu ada ketertarikan di situ di dunia politik kampus, gabunglah ke BEM. Politik kampus, gabunglah di BEM. Itu sih. Berarti itu yang paling menarik sih. Oke, berarti awal-awalnya tuh ke praktis, akhirnya tuh ke politis. Itu dia. Oke. Itu dia. Kenapa coba kalau boleh tahu? Apakah memang dari awal suka politik tapi nggak tahu atau memang ketika pencarian di awal-awal itu tiba-tiba suka politik nih? Karena itu tadi aku sampaikan ada kawan kan. Nah, itu juga jadi faktor sebenarnya. Lingkungan, ngikut kawan, kan cari kawan lu. Oke, kawan di sini asik-asik. Oke, kawan di BEM asik-asik. Jadi anggota dulu ya kan, merangkak-rangkak dulu sampai akhirnya ya bisa jadi ketua gitu. Oke, sedikit Bang kita bahas. Abang kan sarjana ilmu komunikasi nih, Teguh Rizamuli SI.Com. Insyaallah S2 tahun depan. Amin ya Allah. Kenapa Abang pilih ilmu komunikasi sebagai untuk ngambil pendidikan di perguruan tinggi? Semoga ini bisa dilihat oleh lembaga yang bersangkutan. Oke, siap. Aku dulu SMA 2 itu waktu aku ketua OSIS. Jadi dari Banda tuh ada nama lembaganya Aceh Dokumenter. Jadi Aceh Dokumenter ini datang ke Lok Semawe. Dia sosialisasi tentang film. Aceh Dokumenter tuh yang sering buat film tuh? Aceh Dokumenter tuh salah satu menurutku lembaga Adok kalau di akrab dikenal sebagai Adok. Tapi itu salah satu kalau saat ini yang paling besar lah yang produksi film mereka di Aceh ya. Base di Aceh tapi sudah terkenal ke nasional. Datang mereka ke Lok Semawe. Jadi mereka kan waktu itu aku ingat film yang diputar itu Garamku Tak Asin Lagi. Itu baru menang Eagle Award waktu itu. Baru menang Eagle Award di Metro TV. Aku salah satu penggemar Eagle Award, ya kan? Nonton kan selain nonton Kick Andy ya kan. Nah, dulu kan senang nonton Metro karena nonton Kick Andy sama nonton Eagle Award tuh nggak pernah tinggal. Nah, jadi waktu datang Adok nih aku tahu nih juara 2 kemarin. Yang Garamku Tak Asin Lagi. Mereka syutingnya di Biren. Datang jadi aku penasaran kan itu kan kita udah mulai persiapan tuh mau kuliah di SMA tuh mau naik kelas 3 kan. Kelas 3 kan nggak lama dia memang. Nggak sampai setahun kita kelas 3. Jadi cari tahu abang ini apa backgroundnya gitu. Kalau misal mau buat film, mau nulis ya kan karena dulu ketertarikan di dunia penulisan. Apa nih backgroundnya? Rupanya setelah cari tahu lihat di Google juga kan, cari tahu browsing. Kalau kebetulan tanya ke keluarga nggak ada yang di basic nih, nggak ada yang di bergerak ini. Kalau keluarga aku rata-rata di dunia pendidikan semua dan praktis. Akademisi. Jadi setelah searching, upaya ilmu komunikasi. Ambillah komunikasi. Rencana aku awalnya tuh pengen jadi seorang sineas. Tapi nggak bisa karena sekarang aku syukur juga ada Faris di timku tuh yang anak-anak muda luar biasa lah yang di sini ya. Jadi mimpi aku yang tertunda bisa melalui dia. Faris itu kalau boleh tahu teman di mana? Perusahaan yang sama? Ya di tim kita juga. Faris Mukamil. Nama entertain. Kuliah di mana? Ilmu komunikasi juga. Wow, makanya anak komunikasi ini hebat-hebat. Tapi menurutku yang harus jadi PR sekarang itu bagaimana menyatukan orang-orang hebat ini dalam satu tempat. Mungkin ini salah satu pola ya di podcast Suara Komunikasi ini kita apresiasi lah yang buat nih. Emang bagus nih.
Kalau nggak salah saya Sponsor. Oke, sponsor kita terima kasih ke Oke. History dan Milumer. Jangan lupa dicoba. Tetap masuk dia. Oke. Baik lagi Bang, ke topik ilmu komunikasi tadi. Kan tadi Abang bilang kalau Abang tuh suka komunikasi karena Eagle Award dan film itu. Kalau boleh tahu, sebelum tahu itu, ketika Abang dengar ilmu komunikasi, apa sebenarnya yang Abang pikirkan? Awal-awal dulu pasti berpikir seperti orang-orang pada umumnya. Ilmu Apa? komunikasi itu ilmu komputer. Wow, serius? Ya, itu orang pada umumnya komunikasi. Oh, pasti bisa komputer. Oh ya. Hei, salah. Tidak seperti itu. Ingat Anda. Ya banyak juga kayak SIKOM, informatika ya. Informatika, Gitu? makanya. Iya. Apa bedanya? Tapi waktu kita, karena sebenarnya kan di angkatanku kan udah lumayan, karena di 2016 itu kan internet udah bagus sekali. Tinggal searching aja ilmu komunikasi ya, lihat peluang-peluang kerja ke depan. Dan menurutku ilmu komunikasi ini salah satu jurusan yang peluang kerjanya itu sangat menjanjikan. Karena tidak terbatas di satu atau dua tempat, banyak tempat dan banyak aspek yang Bisa kalau benar-benar kita bisa mendalami ilmu komunikasi ini. Karena kan di komunikasi ini ada komunikasi publik, ada komunikasi politik, ada humas, ada jurnalis, banyak-banyak lah. Gitu. Benar-benar. Sebenarnya bicara komunikasi itu kalau kita bicara soal bagaimana merangkai sebuah redaksi ya sih Bang. Ya. Baik itu secara verbal atau non verbal. Itu dia. Itu Sebenarnya poin. itu kan. Ya, itu poinnya. Dengan latar belakang banyak pilihan-pilihan komunikasi itu tadi. Ya. Tapi kan tadi Abang sempat bilang kalau di SMA itu Abang memilih komunikasi dari SMA-nya ya. Karena dari tadi SMA kebetulan ada orang yang memang Abang suka yaitu sineas. Ya. Apakah ketika Abang langsung berkuliah komunikasi selama berapa tahun Abang kalau boleh tahu? 4 tahun 12 bulan. 4 tahun. 5 tahun. 4 tahun 12 bulan. Enggak, 4 tahun 11 25 hari. Tepat dong. Tepat. Enggak salah dong. Enggak salah dong. Oke. Apakah ketika Abang sudah terjun langsung menuntut ilmu di prodi ilmu komunikasi, itu sejalan dengan visi dan cita Abang? Alhamdulillah. Sekarang aku benar-benar merasakan apa yang ku pelajari selama 4 tahun 12 bulan ini. 11 bulan 25 hari. 25 hari. Benar-benar ini sebenarnya yang ku pengen dari dulu. Karena selain dosen-dosennya yang menurutku sangat friendly. Ada Bu Anissa, halo Bu Anissa, Pak Hamdani, Bu Nadia, Bu Maini, kan Pak Denny, sangat friendly. Kawan-kawannya juga asik-asik, itu harus kita tahu ya kan. Kalau di luar baru kemarin tren berapa outfit lo, di komunikasi kita udah dari lama bicara soal outfit. Jadi di komunikasi ini memang kawannya asik, ya kan, dosennya friendly, di komunikasi Unsiah nih ya kan. Komunikasi lain aku yakin gitu juga. Kreatif ya. Kreatif, anak-anak kreatif ya kan, open minded. Dan bahkan sampai berkarya go nasional. Go nasional, go internasional. Jadi itu mungkin yang hari-hari ini aku rasakan. Jadi waktu udah buat perusahaan ini, sedang merintis perusahaan ini, sangat erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan di 4 tahun 11 bulan 25 hari itu. Terasa memang, sekarang terasa. Apa yang kita belajar di kelas, kita tuangkan di organisasi, setelahnya kita praktikkan kembali, kita repetisi, jadilah insyaallah. Ilmu komunikasi berdiri itu 2007 ya? 2007 awal pertama. Ada nggak sih panutan Abang untuk alumni yang banyak kali. Mungkin sebutkan orangnya dari pertama kali 2007 itu udah Bang Adi Mardinal. Bang Adi Mardinal itu setauku dulu di Berita Satu dia. Sekarang di Jakarta juga. Sekarang jadi orang kepercayaannya Haritano di MNC. Wow. Sekarang itu letting pertama. Sekarang aku tahu itu juga inisiasi Car Free Day Banda Aceh itu dari Bang Adi Mardinal. 2008 ada Bang Muda. Oh, beliau yang pegang event IO Car Free Day, Bang Adi. Ya. Wow. Itu dia yang pencetus dari awal. Terus ada Bang Muda sekarang jadi tim ahlinya PJ Gubernur. Ada sekarang tuh di lain ada Kak Uni sekarang, Kak Suwatu Nisa, Kak Nopi yang sekarang udah jadi dosen ya kan, Kak Rahma. Iya. Terus siapa lagi yang jadi dosen? Siapa lagi satu lagi? Kak Putri. Nah, itu yang jadi dosen. Laki-laki belum. Kalau 2010 ada Bang Mungkin Reno. Abang jadi dosen nggak? Belum tahu. Nah, Bang Nasir sekarang di Serambi ya. Bang Nasir di Serambi. Terus mana lagi ya? Bang Aris ya yang lagi di Inggris juga. Kalau Kak Yulia, Kak Piarnis juga lagi
Lagi S2. Tapi Agnes nggak asing, yang fashion tuh bukan? Yang fashion. Oh iya. Sekarang kayaknya lagi S2 di Australia. Oh iya. Nah, jadi banyak, nggak sanggup kita sebutkan. Nanti aku buat daftar menunya lah. Banyak kali karena, tapi yang aku kenal apalagi di Letingku. Iya. Letingku padahal kan baru, Iya. 2016. Tapi kiprahnya juga udah mana-mana. Salah satunya tuh dia nama panggungnya tuh Real Fat. Real Fat. Real Fat atau Irfan. Oh Irfan, oke. Atau Irfan. Ihsan biasa Atau dipanggil. Ihsan, oke. Irfan. Jadi Real Fat ini juga sekarang dia lagi di Polri. Iya. Sebagai tim kreatif dulu dia tim kreatif di Polda, tapi karena kinerjanya cukup bagus, diangkatlah jadi tim kreatifnya di salah satu bidang di Polri sekarang. Untuk adik-adik mungkin yang nggak tahu Real Fat itu mungkin tahu Aceh Fitgram. Aceh Fitgram. Nggak asing kan? Aceh Fitgram gitu. Karena untuk informasi tahun lalu Aceh Fitgram follow aku. Oh, tahun lalu. Baru follow. Baru follow. Setelah beberapa tahun mati. Nggak ngerti gimana maksudnya. Di follow aku kan. Terkejut. Coba pegang tuh. Nggak tahu adminnya. Ya kan? Jadi banyak lah alumni. Di Letingku aja tuh ada Irfan, tadi ada sekarang si Ari yang menghentikan di Polda kan, ada si Alfa yang bergerak di digital tapi di belakang layar. Orang komunikasi banyak yang di belakang layar juga, animator juga banyak dari kita. Kemarin terakhir ada yang di Sekretariat Negara, cuma karena dulu sibuk karena dia yang ngatur jadwal presiden, resign ya Bang tuh. Angkatan 2013. Ya. Itu sih banyak kali. Termasuk pasti juga yang jadi host ini kan bukan anak-anak biasa, saya yakin. Ini kan dipilih berdasarkan orang-orang hebat di antara orang-orang hebat. Yang punya kompetisi tinggi. Saya yakin Sidik tadi juga seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih pada sponsor kita sekali lagi, Milumer Milumer, dan masuk lagi. Coffee. Enggak, kita udah 3 kali sebut. Makannya kapan? Oke, makan sekarang. Nanti mana? Nih, kita cobain ya Milumer yang yang kalau kita tahu itu salah satu pelopor, enggak pelopor sih. Enggak pelopor. Mie pedas yang Pelopor mantap. kita alhamdulillah kemarin. Udah pelopor dah. Iya. Oh, iya. Hmm. Oke, kita cobain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayamnya rasa ayam ya. Nah. Rasa bumbu serius. Untuk mas, lokasinya di mana Bang kalau saya tahu? Milumer? Tadi temanku katanya belian di Ruko. Di Ruko ya? Dekat futsal apa tuh? Depan asrama Papua, Darussalam Ruko. Okay. Dan tersedia banyak topping kalau nggak salah ya. Ini pakai ayam. Ini belum selesai podcastnya. Belum? Oh. Nah. Saking enak ya? Enak ya? Saking enaknya belum. Dan segarnya History Coffee. Oke. Dan nyamannya musim Aceh. Baik, mungkin Marza terakhir ya sebelum kita tutup ya. Untuk adik-adik ilmu komunikasi nih, terutama khususnya, ada nggak sih pesan abang sebagai alumni untuk mereka yang sedang menempuh pendidikan dan juga yang ingin melanjutkan ke dunia profesional ke depannya? Buat kawan-kawan, ya kan? Kawan-kawanku, adik, aku nggak usah bilang adik-adik, kawan-kawanku lah, karena kita nggak jauh beda pasti ya. Yakinilah apa yang kalian buat hari ini itu akan jadi satu kebanggaan kalian nanti. Dan menurutku yang paling terbaik itu adalah bukan rencana, tapi hal yang dilakukan berulang-ulang. Karena sejatinya kenyataan itu adalah hal yang dilakukan berulang-ulang. Jadi ya semangat terus ya kan. Yang paling penting juga harus ada mentor. Tadi saya sudah sebutkan ya kan, beberapa orang-orang yang hebat yang di komunikasi, silahkan pilih di antara sekian orang itu untuk dijadikan mentor. Apalagi sekarang ada sosial media, tinggal DM ya kan, nggak perlu ya, tinggal DM tanya abang di mana, saya pengen jadi kayak abang. Pasti apalagi kita orang Aceh ngopi gitu kan. Pasti karena itu juga ada budaya ngopi di Aceh. Jadi buat kawan-kawan dari luar juga yang kuliah di komunikasi di Unsia, ada lahan ngopi cukup banyak di Aceh nih. Silahkan ajak salah satu dari salah satunya History Coffee. History Coffee. Satu-satunya mungkin. Bahkan Bang Muda endorse. Oke. Siap. Nah, itu jadi silahkan melakukan dan yakinilah apa yang dilakukan itu pasti akan berhasil. Pada akhirnya yang dilakukan akan terrealisasi dan cuma rencanakan cuma jadi wacana. Siap, betul. Baiklah, rekan-rekan saudara komunikasi semua, nggak terasa udah berada di penghujung podcast kita hari ini. Belum ya? Oke, sabar-sabar Pak. Saking enaknya. Saking enaknya, oke. Oke, kali ini saya Sidi Randa undur diri beserta guest kita pada hari ini, Bang Riza. Bang Teguh Riza Muli. Pamit dari hadapan adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa nih? Oke, makasih. Oke.